Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan LP3M akan melaksanakan sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Sebenarnya PHP 2D ini merupakan istilah yang baru, tetapi sebenarnya programnya sudah lama. Programnya itu dulu di tahun 2020 kalau tidak salah, itu PH2D, PHBD, Program Pembinaan Bina Desa. Di tahun 2019, LP3M sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan PHBD kepada para mahasiswa, utamanya kepada para pimpinan Ormawa, dengan harapan sebenarnya mereka bisa mengirimkan sekelompok mahasiswa dan satu bimbingan dosen untuk melaksanakan program pembinaan Bina Desa ini. Kalau kita melihat nanti seperti yang mungkin nanti akan disosialisasikan secara lebih lanjut oleh Bu Rara ya, Bu Mistri Harmonis di sini sudah datang. Selamat datang Bu Rara. Saya langsung mulai ini. Bahwa program ini sebenarnya merupakan program yang relatif sama dengan program pengabdian kepada masyarakat atau dalam konteks mahasiswa sering dikenal dengan kuliah kerja nyata. Jadi format atau kriteria penilaiannya nanti juga hampir sama dengan program kuliah kerja, program pemberdayaan kepada masyarakat atau kuliah kerja nyata. Hanya saja mungkin nanti teknis atau sistematika penulisan hingga kemudian ada rencana anggaran belanja dan semuanya itu tentu agak berbeda. Kami berharap mendorong teman-teman yang KKN sekarang, utamanya teman-teman sekarang sedang menggarap program pemberdayaan desa, itu bisa mengirimkan proposal itu kepada PHP untuk mengikuti program P2D ini. Sejauh ini memang belum pernah ada sekalipun mahasiswa dari UNUJA yang memperoleh program PHP 2D ini. Bahkan di tahun 2019 kami sosialisasi dan itu pun masih belum masih belum berhasil, artinya belum ada yang mengirim. Kalau tidak salah memang ada yang mengirim 2 atau 3, tapi itu tidak mendapat program hibah. Itu hanya yang dapat di tahun 2015 ketika masih STT. Jadi ketika masih STT memang ada yang memperoleh, tapi itu pun cuma 1. Jadi kita berharap di UNUJA saat ini sebenarnya teman-teman utamanya dari koordinator kelompok nanti bisa mempelajari format penulisan, bisa mempelajari seperti apa penggarapan program Bina Desa ini sehingga nanti teman-teman bisa berpartisipasi dalam program tersebut. Nah, hari ini kita akan melakukan sosialisasi dengan harapan sebenarnya teman-teman dari koordinator kelompok, koordinator KKN maksud saya, dan teman-teman dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Himpunan Prodi, atau teman-teman dosen yang sekarang sudah terlibat langsung, minimal lah kita ngasih umpan dulu. Perkara umpannya itu nanti dapat ikan atau tidak, itu kan urusan belakangan. Tapi komitmen untuk ikut itu kita harapkan benar-benar bisa dimaksimalkan, benar-benar kita bisa harapkan dari teman-teman sekalian. Mungkin begitu saja. Kita hari ini memang mengundang secara khusus orang yang akan nanti pemateri atau fasilitator yang akan mempresentasikan materi tentang PHP 2D ini. Beliau adalah dosen UNUJA sebenarnya, dan juga sekarang kebetulan secara struktural sedang menjabat tenaga ahli di desa ya, tenaga ahli pendamping desa. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bagaimana tentang desa di Kabupaten Probolinggo, maka di Tapal Kuda Bu Mistri Harmonis ini adalah pakarnya. Beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua Forpede Ibu. Forum forum apa ini? Lihat kepanjangannya. Forum Pegiat Desa. Forum Penggiat Desa. Setapal Kuda, se-Jawa Timur ya. Forum Pegiat Desa. Ini se-Jawa Timur atau setapal Kuda ini, Bu Rana? Di pusatnya, Pak. Oh, di pusat ya. Wah, luar biasa.
Nah, kita nanti teman-teman bisa sharing. Jadi meskipun ini secara ketat merupakan tema tentang sosialisasi PHP 2D, sebenarnya nanti jika ada teman-teman yang ingin share mengenai masalah KKN atau mengenai masalah apapun yang berkaitan dengan pemberdayaan desa, silakan langsung konsultasi sama Bu Misteri Harmonis. Mungkin langsung saja Bu Rara, saya pasrahkan waktu sebanyak mungkin kepada Bu Rara untuk mempresentasikan materi mengenai program PHP 2D. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Rara, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fawaid selaku Kepala LP3M Universitas Nurul Jadid, Bapak Nurul Huda, Kabid di LP3M, teman-teman Ibu Bapak dosen mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini, dan sahabat-sahabat teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program dan pemberdayaan desa. Mungkin sebelumnya teman-teman, saya memang tidak asing kalau di Universitas Nurul Jadid, orang lama pernah ngajar di Universitas Nurul Jadid, dan saat ini kebetulan kami berkecimpung di program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Probolinggo, dan pada tugas saya adalah di pelayanan sosial desa. Jadi kami saat ini kurang lebih sudah mulai 2016 sampai sekarang belajar banyak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Probolinggo. Teman-teman, kita hari ini akan mensosialisasikan, mungkin yang disampaikan Pak Fawaid bukan program baru, program lama sebenarnya, tapi mungkin hanya namanya saja yang baru. Mungkin bisa di-share. Ada pembaruan terus. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya Pak, slide berikutnya. Kenapa? Orang Buddha salah. Sampean kuliah di sini, Pak? Malang. Iya, di mana? Siapa? Hah? Siapa? Di UMM, entar lagi lewat kok. Madi.
Halo, admin. Ekonomi pembangunan. Berikutnya, ya saya lanjutkan. Jadi apa sih itu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa? Bisa dilanjut Pak. Selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi, PHP 2D ini adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui halo melalui unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM ataupun lembaga eksekutif mahasiswa atau BEM. Jadi ini adalah kegiatan di mana mahasiswa itu mengabdikan dirinya bisa lewat KKN yang telah direncanakan. Kemudian apa sih tujuannya? Halo? Iya, halo. Iya, Bu. Halo. Halo? Bisa didengar Pak Fawaid? Terdengar, Bu. Bisa dengar, Bu. Oke, slide-nya Pak. Slide-nya mungkin bisa di-share. Jadi kami lanjutkan tadi yang menjadi ruang lingkup PHP 2D itu yang pertama adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi ada 11 ruang lingkup. Kemudian yang kedua terkait kesehatan, yang mana ini nanti bisa disinkronkan dengan teman-teman mahasiswa, misalnya di jurusan kesehatan atau di fakultas kesehatan nanti bisa di ruang lingkup yang nomor 2 misalnya, ataupun di ekonomi. Di ekonomi bagaimana teman-teman di ekonomi bisa melakukan implementasi mata kuliahnya dalam rangka pengentasan kemiskinan, mungkin dalam pengembangan ekonomi yang ada di desa. Hari ini ada badan usaha milik desa yang mana menjadi salah satu program dari Kementerian Desa untuk pengentasan kemiskinan, untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Mungkin kalau di UNUJA ini sangat banyak fakultas pendidikan agama yang mana nanti kita di lingkup yang ketiga yang di pendidikan ini. Kemudian yang keempat ketahanan keamanan. Ini bisa mungkin teman-teman semua jurusan atau semua fakultas mungkin bisa ke sana, mengarah ke sana. Ini ketahanan dan keamanan pangan ini bisa ke pertanian atau ke perikanan atau ke lautan dan lain sebagainya. Kemudian energi baru dan terbarukan, dan ini sangat berkaitan sekali dengan era sekarang, era 4.0. Jadi teman-teman mungkin yang di bidang informatika ini bisa mengikuti
atau bisa mengimplementasikan mata kuliahnya di ruang lingkup yang kelima. Jadi misalnya kalau di daerah Krucil itu sering padam, sering hujan, jadi sangat membutuhkan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman nanti di Fakultas Teknik ini membuat teknologi baru atau terbarukan yang mana bisa membantu di desa dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang di tempat-tempat tertentu yang sangat membutuhkan. Kemudian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Nah, ini bisa jadi juga misalnya di daerah pantai kita sangat membutuhkan konservasi terkait lingkungan yang ada di sekitar pantai. Kemudian di gunung misalnya, karena ada seringnya kejadian longsor, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa untuk membantu masyarakat di desa untuk mengurangi longsor yang ada di pegunungan. Kemudian yang ketujuh, mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini bisa kita berupa sosialisasi atau berupa kemitraan dengan instansi lain. Jadi bagaimana kita masuk di ruang lingkup yang ketujuh ini, budaya dan seni. Nah, ini juga sangat dibutuhkan teman-teman. Kalau kami selama ini di Probolinggo ini, ternyata banyak hal yang harus kita bantu terkait di budaya. Jadi budaya di Kabupaten Probolinggo ternyata kaya sekali akan budaya. Nah, ini bagaimana masyarakat desa itu bisa mengembangkan, kemudian melestarikan, kemudian bisa juga kita mengembangkan budaya-budaya yang menjadi kearifan lokal khususnya di Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya adalah terkait dan ke-11 lainnya, yang lainnya ya. Kemudian siapa sih yang bisa mengakses Saya bisa, Bu. Oke. Jadi selain budaya tadi yang saya sampaikan, yang ke-9 industri kreatif. Nah, ini mungkin terkait perekonomian juga ada sinerginya. Jadi bagaimana kita menciptakan industri-industri baru yang ada di desa agar dapat meningkatkan kepada perekonomian. Jadi mungkin kayak kita menciptakan homemade atau UMKM dan lain sebagainya. Kemudian pariwisata sangat kompleks sekali. Adanya program dari Kementerian Desa juga ada wisata desa. Nah, ini sangat banyak sekali bermunculan pariwisata desa baru, baik wisata pendidikan, wisata agro, wisata laut, wisata lahan-lahan hutan atau lahan-lahan yang ada di desa lainnya. Kemudian manufaktur. Jadi ini adalah sebuah ruang lingkup yang mana teman-teman nanti akan mengetahui banyak terkait apa yang ada di desa. Slide selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya, Pak. Bentar. Oke. Kemudian siapa sih yang bisa mengakses program ini? Program ini bisa diakses atau diajukan untuk teman-teman mahasiswa yang aktif. Kemudian ini memang diperuntukkan untuk yang program sarjana. Jadi berbagai disiplin yang bergabung di dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi syarat utamanya adalah kemudian programnya program sarjana, kemudian terlibat langsung di keorganisasian mahasiswa, kemudian juga mungkin di salah satu unit kegiatan mahasiswa atau di BEM. Kemudian organisasi yang dimaksud ini
adalah yang di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian kepengurusannya ini harus dibuktikan oleh surat keputusan pimpinan perguruan tinggi. Jadi ini mahasiswa yang bisa mengakses program ini atau mengajukan proposal untuk program ini. Kemudian satu organisasi itu hanya bisa mengusulkan satu judul proposal saja. Seperti itu. Selanjutnya Pak, slide selanjutnya. Slide selanjutnya Pak Huda. Ako, kosong di. Sabi, saan mo sila yan? Slide next. Next slide. Oh, jadi, nah, itu ano? Burara. Kemudian itu adalah yang bisa mengusulkan ke dalam program ini. Selanjutnya adalah tujuan. Apa sih tujuan dari program ini? Yang pertama itu membantu mengatasi permasalahan yang di desa di desa dengan berbagai aspek melalui upaya peningkatan kesadaran, sikap, wawasan, dan pengetahuan. Jadi harapannya program ini nanti bisa membantu mengatasi permasalahan yang ada di desa. Kemudian menerapkan konsep pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Jadi nanti diharapkan teman-teman mahasiswa itu menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ini melalui inovasi teknologi yang dilaksanakan dengan tim yang bersifat multidisipliner dan kolaboratif. Jadi nanti bisa misalnya antara mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam misalnya berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Kesehatan. Ataupun sebaliknya, di Fakultas Kesehatan bisa berkolaborasi dengan Fakultas Teknik misalnya. Jadi itu bisa sifatnya bisa berkolaborasi. Kemudian membangun kemitraan. Jadi nanti ketika melakukan pembinaan dan pemberdayaan di desa, itu mewujudkan akataan di desa. Misalnya di desa itu membutuhkan fasilitas dengan instansi yang ada di luar atau instansi di luar desa atau dari perbankan misalnya atau dari dinas atau dari perusahaan-perusahaan. Nah, itu teman-teman mahasiswa diharapkan bisa meningkatkan rasa bermitranya desa. Suaranya Bu Rara enggak kedengar. Suaranya Bu Rara. Adminnya. Oh, sudah. Oke, slide selanjutnya. Jadi yang teman-teman nanti sebelum melakukan pembinaan, lanjut Pak, lanjut. Pembinaan dan ya cukup ini. Pembinaan dan pemberdayaan nanti harapannya teman-teman sudah mengetahui seluk-beluk potensi permasalahan dan lain-lain terkait desa yang menjadi lokasi teman-teman nanti. Itu adalah tujuan dari program ini. Nah, filosofi dari PHP 2D ini adalah menolong diri sendiri. Jadi, gimana Pak?
Halo? Oh, dia di mana? Hah? Halo? Betul Jadi ya. yang Apa ya? Halo, halo Bu, monggo dilanjut Bu. oke, dilanjut. Slide-nya ini berubah-ubah, Pak. Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Salah ya. Coba. Nah, Apa lah? kita membahas filosofi. Jadi filosofi dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ini yang pertama adalah menolong diri sendiri. Yang dimaksud dengan menolong diri sendiri ini adalah secara nyata warga masyarakat itu harus diarahkan dan dilibatkan untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi harapannya nanti dengan adanya teman-teman ini berkecimpung di desa, nanti desa itu mau meningkatkan dan mampu meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Mau dan mampu merencanakan pembangunan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan serta memecahkan masalah yang ada di desa tersebut. Kemudian masyarakat adalah sumber daya terbesar. Jadi filosofi yang kedua adalah masyarakat adalah sumber daya terbesar. Ini dalam artian perumusan program pengembangan masyarakat, potensi sumber daya masyarakat ini yang bersedia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya baik modal, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan yang sudah ada. Jadi desa sendiri itu benar-benar percaya diri atas diri mereka, baik sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki, itu mereka mampu menjadikan itu adalah sumber satu-satunya terbesar yang ada di desa, sehingga mampu untuk mengembangkan pembangunan yang ada di desa tersebut. Kemudian program mencakup perubahan sikap. Nah, ini filosofi yang ketiga ini yang kita sampaikan bahwa program ini nanti bisa membuat kebiasaan atau pola pikir baru yang mana desa itu mampu merumuskan program yang harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia. Jadi di sini teman-teman nanti ketika di desa itu harapannya desa itu nanti bisa membiasakan diri atau mengubah mindset mereka menjadi desa yang mampu merumuskan, mampu merencanakan pembangunan dan pemberdayaan di desanya tersebut. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya. Nah, ini esensinya. Esensi dari pemberdayaan masyarakat itu proses membantu. Jadi proses membantu ini nanti masyarakat itu berani untuk mengambil keputusan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya program ini nanti bisa membantu proses membantu desa itu untuk berani mengambil keputusan berubah lebih baik. Jadi hari ini kita tahu bahwa SDM dari kepala desa dalam tanda kutip masih sangat minim. Oleh karena itu kehadiran teman-teman mahasiswa nanti diharapkan bisa membantu masyarakat untuk berani mengambil keputusan untuk desanya lebih bagus lagi. Kemudian proses membangun. Proses membangun ini bisa membangun baik secara fisik, bisa membangun koneksi, bisa membangun kemitraan sehingga desa tersebut bisa lebih mandiri.
Kemudian proses pengembangan. Proses pengembangan ini bisa pada pengembangan potensi yang nantinya masyarakat itu mampu tumbuh sesuai dengan kapasitas untuk untuk memecahkan masalah yang ada di desa tersebut. Nah, ini merupakan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh desa. Jadi nanti desa itu benar-benar membutuhkan kehadiran teman-teman di desa untuk membantu bagaimana mengubah mindset desa, bagaimana bisa membangun desa, bagaimana bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan taraf pendidikan, dan lain sebagainya. Itu mungkin terkait program ini. Selanjutnya ke sistematika proposal. Jadi sistematika proposal ini yang pertama teman-teman syarat yang harus kita punya yang pertama adalah proposal ini nanti diusulkan oleh ketua pimpinan organisasi pengusul. Jadi nanti yang mengusulkan adalah ketua organisasi. Kemudian diketahui oleh dosen pendamping dan disetujui oleh wakil rektor dalam hal ini di bidang kemahasiswaan. Kemudian jumlah dari mahasiswa jumlahnya 10 sampai 15 orang. Dan ini nanti minimal terdiri dari dua angkatan. Jadi misalnya semester berapa ya? Semester 6 misalnya dengan semester 4 gitu. Jadi 2 angkatan. Kemudian bisa juga berbeda-beda angkatan, tapi minimal harus berbeda itu 2 angkatan. Kemudian kolaboratif tadi itu bisa antara jurusan satu dengan jurusan lain atau fakultas satu dengan fakultas yang lain, itu bisa. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan pergantian anggota di dalam jadi nanti ketika sudah mengusulkan, misalnya anggotanya ditetapkan A, B, C, D dan seterusnya. Ternyata setelah melakukan program ini, melaksanakan program ini tidak boleh ada pergantian. Kemudian pergantian desa lokasi atau lokasi yang menjadi program ini itu juga tidak boleh. Jadi harus tetap, misalnya sekarang menentukan desa Gading Wetan misalnya di Kecamatan Gading. Nah itu sampai selesai teman-teman harus konsisten dengan satu lokasi yang dituju. Syarat-syarat yang lain nanti bisa diakses teman-teman, sistematika bagaimana penulisan proposal, apa saja lampirannya, dan saya sudah lengkap, teman-teman bisa mengakses di http php2d kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses di sana terkait bagaimana sistematika penulisan proposal. Nah, mungkin saya sampaikan sedikit. Sistematika itu ya secara umum ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, indikator keberhasilan. Jadi nanti indikator keberhasilan ini mencakup ada beberapa hal, itu perubahan perilaku masyarakat. Jadi ada indikator ini keberhasilannya ini terindikasi karena adanya perubahan perilaku dari masyarakat desa tersebut. Kemudian perubahan fisik, mungkin ada perubahan fisik yang lebih baik di desa tersebut. Kemudian ada kemitraan baru, jadi sebelumnya mungkin desa itu belum bermitra dengan instansi yang lain, tapi ketika ada teman-teman di sana itu ada perubahan, yakni desa sudah dapat bermitra dengan instansi lain. Atau juga bisa ditunjukkan dengan indikator keaktifan kelembagaan yang ada di desa tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pembinaan di desa, desa itu
keberhasilan jenengan itu indikatornya adalah ada perubahan keaktifan lembaga yang ada di desa tersebut. Kemudian ada RKTL. Jadi teman-teman nanti mempunyai rencana tindak lanjut ketika program ini sudah selesai. Apa yang teman-teman lakukan atau apa yang teman-teman bisa inisiasi ke desa untuk menindaklanjuti program yang teman-teman lakukan. Nah, yang terakhir yaitu implementasi mata kuliah. Jadi ini teman-teman harapannya ketika melakukan pembinaan di desa ini, judulnya itu ada kolerasi dengan jurusan yang teman-teman saat ini geluti. Misalnya ada di teknik informatika, judulnya tidak jauh dari sana. Seperti itu. Nah, terkait anggaran yang bisa diusulkan ini maksimal 40 juta. Ini anggaran itu. Kemudian apa sih yang boleh untuk pemakaian anggaran tersebut, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh? Yang diperbolehkan adalah untuk bahan habis pakai, kemudian peralatan penunjang, kemudian seminar publikasi. Jadi hanya itu teman-teman, tidak pada peralatan pendukung ini, tidak pada misalnya membeli kamera misalnya atau membeli LCD, ini tidak diperkenankan. Jadi kelengkapan peralatan penunjang itu yang sifatnya ringan, kan dananya hanya 40 juta ya. Kemudian yang tidak boleh itu adalah honorarium, baik honorarium dosen pendamping, honorarium ketika melaksanakan kegiatan di sana dan lain-lain itu tidak boleh. Kemudian sewa atau beli, tadi yang saya sampaikan misalnya sewa laptop untuk menyelesaikan kegiatan yang di sana misalnya, itu tidak boleh. Sewa sound system misalnya, itu tidak boleh. Jadi yang sifatnya peralatan penunjang yang ringan. Itu mungkin teman-teman. Sebelum kami ke diskusi, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, yang pertama, ini adalah kesempatan kita untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat di kampus. Ini sebenarnya sangat bisa kesempatan ini. Dana juga sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tinggal teman-teman mungkin nanti ada penjelasan dari LP3M, ada konversi SKS atau gimana, itu mungkin ada. Nah, sebelum teman-teman melakukan ini, nanti mungkin yang berminat, nanti mungkin bisa difasilitasi LP3M. Kemudian kita jika ingin mengetahui bagaimana desa, nanti bisa kita bantu bersama LP3M. Jadi teman-teman punya gambaran. Saya misalnya mau di desa ini gitu, atau berdasarkan judul dulu. Kalau judul ini sebaiknya di desa mana ya, atau tepatnya di desa apa ya, itu nanti kita bantu. Atau jenengan menentukan desanya dulu, apa yang dibutuhkan desa itu nanti bisa kami bantu juga. Ada beberapa potensi, ada beberapa permasalahan, ada beberapa yang dibutuhkan oleh desa, itu nanti kami bantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke LP3M. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rara, ini dari Porpede. Sementara admin diganti saya. Tadi penyampaiannya sudah cukup jelas. Nanti soal teknis bagaimana membuat proposal, kemudian sistematikanya seperti apa, itu bisa dipelajari di buku panduan. Kemudian linknya sudah saya sebar di media chat ya, itu sudah bisa di-download. Kemudian bagaimana nanti konten proposalnya dan seterusnya, insya Allah kita akan menyediakan pendamping karena ini pengabdian kolaboratif ya, mahasiswa harus didampingi oleh salah satu dosen gitu. Jadi nanti dosen akan dipilihkan mungkin sesuai dengan
bidang yang akan digarap oleh mahasiswa, atau paling tidak aliasi yang berbasis fakultas atau prodi. Nanti kita akan carikan dosen-dosen yang tetap di prodi itu, sehingga bisa match antara konten proposalnya dengan keilmuan dosen yang akan mendampingi. Sudah ada beberapa dosen sebenarnya sudah saya hubungi di beberapa fakultas yang kita harapkan bisa mendampingi nanti di tingkat penyusunan proposal hingga bagaimana kemudian hal teknis nanti bagaimana cara menguploadnya, kemudian harus daftar, harus register dan lain-lain, itu kita sudah komunikasi dengan Bapak Zuber selaku staf kemahasiswaan untuk mendampingi teman-teman mahasiswa yang nanti kesulitan bagaimana mengupload atau meregister ya di laman PHP2D. Kemudian selanjutnya mungkin ada, karena ini ada mahasiswa, juga ada dosen, buah dosen yang secara pribadi saya hubungi untuk nanti berkenan mendampingi mahasiswa. Bisa ada hal-hal yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, monggo disampaikan. Nanti bisa bisa angkat tangan, hand raise, atau ditulis di media chat ya. Untuk pertama ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya sebelum tadi ada gangguan. Ini sudah ada dari Sofyan Saiful Rizal, apa bisa di-share file? Oh, ini sudah dijawab ya. Ini anunya sudah dikirim. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Sulis. Ini rajanya Hibah, sudah pengalaman dan sudah saya hubungi saya pribadi juga nanti untuk mendampingi mahasiswa yang di elektro. Kalau energi baru terbarukan desa mana Bu? Nah ini mungkin Bu Rara menyampaikan beberapa desa yang bisa problem-problemnya, prioritas problem isu strategisnya bisa nanti menampung pengabdian beberapa fakultas yang ada di Unoja. Silakan Bu Rara. Baik Pak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, terima kasih Pak Sulis pertanyaannya. Mungkin kalau energi baru terbarukan itu di desa mana? Sebenarnya ada beberapa desa yang sangat membutuhkan energi baru terbarukan, misalnya di Krucil itu Pak. Di Krucil, di bagian dataran yang tinggi, misalnya seperti Guyangan, itu kan sekarang sudah ada embrio wisata desa, yang mana sangat membutuhkan listrik setiap saat. Nah, tetapi di sana, karena curah hujan itu tinggi, kemudian listrik sering padam, maka sangat mengganggu aktivitas yang ada di desa, terutamanya di wisata desa itu. Nah, itu menurut kami sangat membutuhkan energi keterbarukan, misalnya curah hujan yang tinggi itu bisa diubah menjadi energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan atau bisa mengatasi permasalahan yang ada di desa tersebut. Jadi di desa Guyangan, Krucil, Pak. Kemudian beberapa petani di desa di Kecamatan Lumbang itu membutuhkan alat yang bisa membuat makanan ternak itu bisa ada setiap saat. Jadi misalnya di musim kemarau itu rumput sangat sulit misalnya. Nah itu bagaimana setiap saat tidak musiman itu pakan ternak itu selalu ada. Seperti itu Pak. Di Lumbang kebanyakan yang ternak dan sumber asih, ternak sapi. Kemudian yang lain itu
itu terkait embung Pak, atau ini beberapa desa di Maron misalnya, atau di Banyuanyar misalnya, itu sangat minim air bersih Pak. Nah, bagaimana nanti fakultas teknik atau fakultas kesehatan atau teman-teman yang terkait energi ini bagaimana bisa mengatasi terkait kekurangan air yang di sana, air bersih maksudnya. Kalau airnya sebenarnya melimpah, tapi bagaimana itu bisa menjadi air bersih dan bisa dialirkan ke semua masyarakat yang di desa di sana. Jadi yang sekarang kalau kita lihat itu akses baik untuk nyuci, untuk mandi itu pakai sana. Sebenarnya air itu banyak, tetapi bagaimana mengubah itu menjadi air bersih yang layak minum, yang untuk keseharian tiap hari, misalnya nyuci, mandi, kemudian masak dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Terima kasih jawabannya Ibu Rara. Ini sejauh ini masih belum ada pertanyaan lagi, pertanyaan tambahan. Sekedar informasi, kita ini kan menggunakan Zoom via gratis ya, karena yang bayar itu kita telat membayar, jadi lagi waktunya akan habis dan kita akan masuk kembali setelah itu untuk menikmati yang gratis kembali. Jadi ini mohon maaf atas ketidaknyamanan, ini lagi akan kita keluar bersama-sama, mungkin nanti kita akan masuk kembali, kita share kembali. Baik, ini ada tanggapan balik dari penanya, dari Pak Sulis. Untuk air bersih berarti perlu pompa tenaga surya. Kemudian, oh ini sudah dijawab ya. Barangkali yang lain kalau ada pertanyaan. Masuk Pak Huda. Oke, Bapak Furkon. Cepat ya. Oke. Kalau saya di depan itu pengusul itu adalah organisasi kemahasiswaan, UKM, kemudian lembaga eksklusif mahasiswa. Artinya dalam satu universitas itu bisa lebih dari satu proposal ya Bu. Kalau semamanya misalkan Unuja, kita ada beberapa BEM fakultas, kemudian ada beberapa UKM, ada beberapa, kalau saya lihat di sini berarti UKM ya. Ya bisa sama. Halo. Halo. Ya, halo. Untuk ya. Murah.
pertanyaan universitas itu kan beberapa proposal. Maksud hanya satu itu satu organisasi. Jadi kalau UKM, satu UKM nih, satu proposal. Satu BEM, satu proposal. Jadi kalau satu kampus beberapa proposal itu masih diperkenankan. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rara. Sehingga kalau seperti itu, ini mungkin kalau menurut saya sih, nanti mungkin yang hal-hal UKM itu, kalau menurut saya bisa mengajukan atau BEM itu, kemudian nanti orang internal lah proposalnya itu. Jadi mungkin yang berminat nanti bisa di deadline 1, 2, 3 hari bentuk tim, kemudian nanti digodok, mungkin bisa ada, mungkin difokuskan lah mereka membuat proposalnya itu, sehingga ketika kita mengadakan konsep pendampingan seperti ini, juga ada tindak lanjutnya adalah pengawalan dari masing-masing unit kayak gitu. Misalkan dalam hal ini yang menjadi koordinator adalah LP3M. Nanti bisa dengan fakultas-fakultas itu membuat inilah proposal konkret lah maksud saya. Biarpun mungkin belum ada usulan yang signifikan seperti yang dikatakan Bu Rara tadi kan. Oh, kalau semuanya fakultas ini punya judul terkait dengan IBT, maka cocoknya di mana? Itu mungkin kan sampai akhir bulan ya Bu pengajuannya ya? Pengajuannya akhir bulan 4. Oh, akhir bulan 4. Akhir bulan 4. Ya lebih baik kayak gitu. Apalagi ya akhir bulan 4. Ya. Minggu pertama Pak, bulan 4 minggu pertama. Batas akhir pengajuan proposal minggu pertama bulan 4. Ya, berarti kan 1 bulan lah. 1 bulanan dari sekarang itu. Oke, maksud saya kan eman-eman kalau semuanya tidak terkawal di masing-masing unit kerja yang lain, maksud saya fakultas lah minimal karena ada punya BEM, kemudian unit kerja itu. Ya mungkin itu hanya sekedar usulan saja sebetulnya. Sehingga nanti kalaupun sudah terbentuk beberapa tim, nanti digodok lagi dengan narasumber kira-kira hal-hal yang perlu diperbaiki. Sehingga kan tidak terbatas ya Pak Subaidi, tidak terbatas tingkat kita. Kalau dulu yang dosen itu karena madya, maka tidak. Hanya bisa lolos berapa begitu. Kalau ini kan enggak. Ini kita tidak terbatas Pak. Yang terpenting itu nanti ada proposalnya SK, ada ya. Proposal ada, kemudian SK bahwa dia mahasiswa tersebut adalah pimpinan dari masing-masing hima prodi atau UKM. Nah soal ini kita sudah komunikasi kepada Wartiga, nah itu kita bisa siasati. Oke, siap. Siapapun yang akan terlibat nanti itu akan kita fasilitasi pendaftarannya. Akan tetapi sampai hari ini kita masih belum dapat balasan untuk masuk akun. Jadi rencana kita akan simulasi kepada baik dosen maupun mahasiswa dari Kemendikbud. Email kita masih belum dapat balasan untuk akun masuk. Oh, oke. Siap. Di register itu. Sampai saja sebenarnya. Oke, siap. Cukup dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Furkon atas usulannya. Yang pasti ini ada ada pertanyaan berikut dari mahasiswa. Nama Denny Hardian Syah ya dari Teknik Elektro semester 6. Di sini apabila mengikuti kegiatan PHP 2D pengabdian apa bisa dijadikan kegiatan PKL? Terkait sekarang berada di masa pandemi, banyak perusahaan dan instansi tidak menerima mahasiswa PKL. Untuk kegiatan seperti ini kita bukan wilayah LP3M ya, apalagi untuk mengkonversi ini menjadi sebuah mata kuliah tertentu, karena LP3M di sini sebenarnya hanya sebatas memfasilitasi saja. Karena ini pun juga PHP 2D ini adalah kegiatannya kemahasiswaan, bukan kegiatan pengabdian untuk dosen. Jadi sejauh ini tugas dan tanggung jawab LP3M itu lebih kepada pendidikan dan pengabdian dosen. Nah, kepentingan kita masuk ke sini karena PHP 2D ini membutuhkan pendamping dosen, ini kolaborasi dengan dosen. Nah, ini nanti
kita bisa mencarikan dan menjadikan PHP 2D ini sebagai salah satu pengabdiannya dosen yang menjadi pendamping tersebut. Jadi kepentingan kita di situ sebenarnya. Kalau nanti ke mahasiswa ini nanti menjadi grade point atau menjadi nilai tersendiri, itu nanti urusannya bagian kemahasiswaan. Atau mungkin juga bagian akademik ya, kalau itu terkait dengan persoalan nilai. Saya kira seperti itu, karena ini basisnya organisasi. Monggo nanti basis organisasi terkecil misalnya prodi, hima prodi ya, atau BEM fakultas, kemudian BEM universitas, silakan diajukan saja. Nanti soal pendampingnya mungkin mahasiswa bisa mencarikan dosen sendiri atau nanti menghubungi LP3M. Sudah kita meraba-raba sebenarnya dosen-dosen yang kita anggap bisa serius mendampingi mahasiswa. Barangkali ada yang lain sebelum kita akhiri sosialisasi ini dari mahasiswa atau dari dosen yang hari ini bisa ikut acara sosialisasi. Sini ada siapa saja tadi ini? Ada Bapak Sugiono, ada M. Syafi'i, Pak M. Monggo kalau ada yang mau diperjelas. Ada Pak Sulis, kemudian yang pasti karena ini narasumbernya adalah Bu Rara, insya Allah soal peta potensi, kemudian terkait dengan IDM ya, Indeks Desa Membangun, mana yang tertinggal, mana yang berkembang, dan mana yang maju, itu bisa nanti bisa koordinasi atau konsultasi kepada Ibu Rara. Insya Allah Ibu Rara siap memberikan informasi terkait hal-hal seperti itu. Kan bukan begitu Bu Rara ya? Oke, jadi siap Pak, kalau Sabtu Minggu insya Allah kalau memang dibutuhkan kami merapat ke LP3M, mungkin ada teman-teman yang misalnya membutuhkan informasi terkait potensi, kemudian terkait status, karena di aplikasi kami di EDM itu lengkap dengan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Jadi ada permasalahan itu lengkap dengan rekomendasi. Nah, mungkin itu menjadi salah satu pintu masuk teman-teman dalam melakukan pengabdian di desa. Kami siap bantu, Pak. Oke, terima kasih Bu Rara. Ini ada yang Hisren, Saudara Atok, silakan untuk menyampaikan pertanyaan atau usulan misalnya. Monggo. Di unmute dulu. Unmute. Masih mute Mas Atok. Ya, sudah. Assalamualaikum. Halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya kurang paham juga sih sebenarnya terkait masalah PHP 2D ya. Cuman sepintas memang saya juga sangat tertarik gitu loh, melihat paling tidak ada kepedulian dari mahasiswa sehingga ada kontribusi yang nyata untuk pemberdayaan khususnya yang ada di desa. Dan sangat pas sekali kalau seandainya memang khususnya kita berbicaranya di kawasan Probolinggo ya. Ada Bu Rara memang yang sudah ada di bidangnya terkait masalah di pemberdayaan masyarakat. Namun ketika memang nanti menghasilkan sesuatu atau proposal yang diajukan itu di ACC, jadi memang benar apa yang disampaikan tadi, paling tidak itu harus disiapkan terlebih dahulu sehingga itu tidak akan menjadi sia-sia. Jadi begitu turun nanti mungkin bisa melalui koordinasi dengan Mbak Rara, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di desa A misalkan, sehingga itu tidak salah. Dan yang paling penting, apalagi sekarang memang di program Kementerian Desa itu ada program SDGs ya, jadi program pembangunan keberlanjutan yang di dalamnya itu tentunya nanti akan melaksanakan pemotretan yang ada di desa.
Nah, ini yang masih mau dilakukan sebenarnya. Ya, paling tidak di momen saat ini kita bisa melihat nanti kira-kira di kecamatan ini, di desa ini permasalahannya ini A misalkan. Jadi nanti kita bisa melihat melalui aplikasi SID sehingga nanti tepat sasaran apa yang sudah didapat melalui proposal tersebut. Jadi koordinasi itu memang tidak salah kalau ada Mbak Rara di dalamnya. Jadi intinya kalau saya memanfaatkan program tersebut sehingga itu apa namanya ya dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang ada di desa, terutama ya paling tidak ada Bu Rara lah di situ yang sudah paham betul karena tingkatannya di kabupaten. Saya rasa itu paling intinya SDGs itu dijadikan hasil dari pendataan itu dijadikan patokan. Selain memang IDM saat ini memang tidak seperti tahun yang kemarin. Mungkin Mbak Rara bisa menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ato ini dari pendamping desa ya, dari pendamping desa alumni Nurul Jadid ini. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa juga konsultasi kepada beliau. Di daerah mana Bapak Ato? Saya di Jember, Pak. Oh, di Jember. Nanti yang misalnya desanya memilih di Jember, ini nanti boleh. Kita akan komunikasikan dengan Bapak Ato ya, serta Ato dan kawan-kawan alumni Nurul Jadid yang menjadi pendamping desa dari sana. Baik, ini ada ini dari informasi yang diambil dari buku panduan oleh Pak Furkon. Itu bisa dikonversi secara aturan, bisa dikonversi menjadi nilai di SKS. Cuman ini kita di LP3M sebenarnya wilayahnya tidak sampai ke sini ya. Mungkin kita hanya bisa komunikasi dan koordinasi dengan Kaprodi atau dengan dekan-dekan yang di mana mahasiswanya mengikuti misalnya atau sudah diterima melakukan PHP 2D ini. Jadi kita mungkin hanya bisa menyambungkan. Nanti eksekusinya nanti dari Kaprodi atau nanti mata kuliah yang bisa dikonversi itu akan seperti apa. Atau mata kuliah yang mana. Jadi nanti berapa SKS, jadi itu urusan nanti mungkin wilayahnya Kaprodi. Tapi insya Allah kita akan tetap mengkomunikasikan terkait dengan itu. Terima kasih Pak Furkon. Kemudian ada masukan tentang pemanfaatan EBT perlu di cross check dulu ketersediaan energi apa saja yang ada sehingga jika sudah diketahui untuk energinya baru ditentukan konversi energinya. Ini saya kira untuk menjawab yang bagiannya Pak Sulis ya. Ini untuk masukan buat Pak Sulis. Barangkali ada yang lain ini mahasiswa belum dari BEM Fakultas, dari Hima Prodi. Monggo kalau masih ada yang hal-hal yang masih belum jelas terkait dengan PHP 2D ini. Di sini ada Bu Rara selaku tenaga ahli pendamping desa, kemudian juga ada beberapa teman-teman dari pendamping desa yang alumni Nurul Jadid yang nanti bisa dimintai informasi atau dimintai tolong, tapi jangan dimintai dana. Karena ini beda kalau dimintai dana. Monggo. Kalau ada sebelum barusan kita akhiri. Ada dari Hima Prodi katanya, kayaknya Pak, di chat itu. Oh, oke. Jadi apakah Hima Prodi bisa mengusulkan? Ya bisa, karena Hima Prodi kan merupakan salah satu organisasi di kampus, jadi bisa. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Ato, bahwa ada yang sedikit baru di program kementerian, yaitu ada SDGs. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tadi di ruang lingkup pada program ini itu ada. Jadi ada bebas kelaparan, kesehatan, pendidikan, energi, sosial, dan lain sebagainya. Tuh, kaosnya yang dipakai ya, ada 18.
itu sangat sinkron Mas Ato dengan program PHP 2D ini. Jadi tadi ruang lingkupnya ada 11 kalau di program ini. Nah, itu semuanya masuk di SDGs. Jadi SDGs nanti bisa program ini nanti bisa menjawab programnya Kementerian Desa SDGs tersebut. Dan ini nanti mulai tahun ini nanti akan terkoneksi dengan IDM secara langsung, Pak Huda. Tetapi kita mengetahui dari hasil pendataan SDGs nanti mungkin 2022 baru kita rasakan atau bisa kita implementasikan pada perencanaan pembangunan di desa. Itu Mas Ato tanggapannya. Jadi ada tadi ruang lingkup yang 11 yang saya sampaikan tadi di depan itu merupakan poin-poin yang ada di SDGs programnya kementerian. Di kementerian ada 18. Itu mungkin jadi mungkin sebelum ke pertanyaan yang lain yang disampaikan oleh Pak Furkon tadi memang benar, tapi itu kan kebijakannya ada di UNUJA sendiri, saya tidak bisa menanggapi itu. Jadi memang kalau saya melihat di panduannya bisa dikonversi dengan SKS, Pak. Enak sekali teman-teman. Kemudian ini, jika nanti teman-teman berminat untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui program PHP 2D ini, nanti teman-teman harus berkomunikasi intens dengan teman-teman yang menjadi pendamping di lokal desa tersebut. Jadi harapan kami atas nama pendamping desa, harapannya nanti ketika teman-teman sudah selesai melakukan pembinaan dan pemberdayaan di desa, ada tindak lanjut yang mana nanti akan dilanjutkan melalui APBDes di desa. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang harus diteruskan atau yang menjadi oleh teman-teman ketika melakukan pembinaan, nanti teman-teman pendamping lokal desa akan mengawal perencanaan di desa agar bisa menindaklanjuti apa yang menjadi oleh teman-teman ketika melakukan pembinaan desa. Harapannya seperti itu. Jadi kita saling bergandeng tangan antara universitas, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, teman-teman pendamping, pemerintah desa, kepala desa itu agar bagaimana desa di seluruhnya, mungkin pada khususnya kali ini di Probolinggo, agar bisa lebih meningkat atau lebih maju atau lebih baik lagi dari sebelumnya atau sebelum teman-teman melakukan pengabdian dan pemberdayaan di desa. Harapannya seperti itu, Pak Huda. Monggo dilanjut. Terima kasih tambahannya Ibu Bara. Ini ada juga masukan dari Mas Ato yang minimal teman-teman pendamping memiliki data sekunder yang ada di desa. Insya Allah ini kita akan butuhkan nanti mungkin mulai penyusunan proposal ya, mungkin sudah dibutuhkan. Selanjutnya mungkin nanti teman-teman ada yang membutuhkan bisa komunikasi dengan Ibu Rara atau bisa menghubungi LP3M, nanti LP3M yang bisa menghubungi Ibu Rara dan teman-teman pendamping desa yang lain. Monggo, kalau masih ada, kita sepakati, kalau nggak ada kita akhiri ya. Kalau masih ada kita batasi 11.30, ini kurang 10 menit lagi. Monggo kalau ada yang mau ditanya, Pak Syafi'i, kemudian Pak Sulis, Pak Sugiono, ini benar yang ikut di sini, barangkali nanti ada hal yang mau disampaikan karena tertarik untuk menjadi pendamping kegiatan PHP 2D. Monggo Pak Sugiono. Kesehatan ada nggak Pak? Tadi ada Pak Zainal Munir sebenarnya sudah masuk, kemudian kurang tahu kok keluar lagi ya. Sudah saya hubungi secara pribadi juga Bu. Kemudian di FT ada Pak Syafi'i, Pak M, sama Pak Sulis. Kemudian di FAI itu yang sempat saya hubungi ada Pak Sofyan Sekurijal. Kemudian di Sosum itu ada Pak
Saiful Islam. Itu sudah saya hubungi secara pribadi untuk sebenarnya untuk mendorong prodi-prodi di sana untuk mengikuti program PHP 2D. Pak Huda, mungkin Pak Furkon. Kalau tadi yang sempat diutarakan di utara itu, beberapa desa yang memang punya problem prioritas, itu mungkin kalaupun ada listnya, daftarnya mungkin, karena kebanyakan teman-teman alumni juga, kemudian Bu Rara juga paham betul program prioritas yang ada, itu mungkin ya tanda kutip mungkin kalau ada bocoran maksud saya, program prioritas misalkan di Karanganyar ini apa, oh nanti di bidang kemiskinan. Nah, kalau itu memang ada daftarnya, nanti ketika teman-teman yang di unit terkait itu mau membuat proposal lebih enak. Oh, saya mau ngambil topiknya tentang kemiskinan ini, dikaitkan dengan EBT-nya. Nah, mungkin nanti juga bisa langsung proposalnya bisa konkret, oh menuju ke desa tertentu. Kalau seumpamanya itu sudah ada, atau kalaupun belum ada, bisa kita akses di mana kira-kira, apakah di BPS atau di website kementerian apa, begitu. Nah, itu sebagai panduan bahwa desa dalam hal ini memang memiliki beberapa program maksud saya. Jadi bisa saja mungkin di desa Karanganyar problem prioritasnya apa, Sidodadi prioritasnya apa gitu. Atau mungkin ada yang secara umum rata gitu. Itu mungkin tambahan saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Furkon. Rencananya setelah ini kita akan menjajaki ya bersama staf kemahasiswaan. Mungkin sebagian atau sudah bentuk grup atau tidak, saya belum dapat konfirmasi dari staf kemahasiswaan. Rencananya yang komitmen untuk mengikuti ini akan dibuatkan grup, kemudian informasi desa, insya Allah secepatnya kita akan kirim di grup itu, dan kita akan carikan pendampingnya. Jadi kurang lebih begitu pekerjaan LP3M setelah ini untuk mendukung atau mengawal program PHP 2D ini, Pak Furkon. Siap. Saya menambah sedikit ya, Pak Uda. Monggo, Ibu. Pak Furkon yang disampaikan tadi, kami mengetahui sedikit banyak terkait prioritas yang di desa. Jadi misalnya di Probolinggo, tahun ini misalnya kami kan secara otomatis mengetahui apa yang sudah direncanakan di desa itu. Apa yang dibutuhkan tahun ini oleh desa itu sudah ada. Gambar umumnya misalnya, di Kecamatan Paiton 2021 ini mereka semua sangat membutuhkan web desa. Nah, kami web desa yang mana di sana nanti ada layanan, ada informasi, ada profil desa dan lain sebagainya. Kemudian kearsipan, jadi surat menyurat keluar masuk apapun itu yang di desa itu nanti harapannya ada di sana. Nah, ini hari ini saya melihat perencanaan di semua desa di Kecamatan Paiton itu. Kemudian ada lagi di Kecamatan Gading, itu juga terkait sarana internet, itu yang sangat dibutuhkan. Jadi nanti teman-teman itu memang semuanya ada. Nah, kalau isu-isu hari ini semuanya kalau diamanahkan oleh kementerian itu adalah terkait kesehatan. Jadi stunting Probolinggo merupakan urutan tertinggi secara di provinsi, di nasional pun ranking kalau tidak salah ranking berapa ya, 10 besar di Indonesia itu stuntingnya tinggi Probolinggo. Nah, bagaimana mungkin teman-teman di Fakultas Kesehatan bisa melakukan pengabdian atau ke desa yang lokus stunting. Setiap tahun naik, tahun 2019 itu ada 8 desa lokus stunting. 2020 ada 18 lokus stunting desa. Nah, 2021 ini ada 44 desa lokus stunting. Jadi meningkatnya drastis sekali. Nah, ini bagaimana kita teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen khususnya di Fakultas Kesehatan
bisa mengakses itu untuk dijadikan dan kita. Mungkin itu Pak. Ada lagi kalau yang lain terkait pariwisata, kemudian pengembangan ekonomi. Ini itu memang semua harus prioritas. Di BUMDes itu Kementerian Desa prioritaskan bahwa badan usaha milik desa itu harus bisa menopang perekonomian masyarakat desa, mengurangi pengangguran dan lain-lain. Jadi mungkin di teman-teman di Fakultas Ekonomi atau di program studi ekonomi bisa melakukan pengabdian ke desa saya yang membutuhkan pendampingan kita atau pembinaan kita. Mungkin itu Pak. Secara Oke, siap. Terima kasih informasinya. Ya, terima kasih informasinya Bu Rara dan yang lain-lain. Untuk bagaimana bisa mengakses itu banyak. Nanti mungkin bisa ke Pak Huda. Jadi ada IDM, ada PUDDI, ada Prodeskel dan lain-lain. Itu bisa nanti Pak Huda yang sudah memegang user dan passwordnya. Terima kasih. Oke. Ya, insya Allah untuk ranking-ranking desa seperti indeks desa membangun, kemudian juga IPM misalnya, tapi bahasnya kecamatan IPM, indeks pembangunan manusia, itu bisa nanti menghubungi LP3M. Dan saya sendiri sudah punya akses ke sana, sudah dikasih bocoran sama Ibu Rara. Terima kasih Ibu Rara. Insya Allah ntar lagi berguna ini. Kemudian ini memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Rara di awal-awal, monggo FAI atau kostum berkolaborasi karena satu kegiatan itu mendukung ya ilmu pasan pendidikan bisa masuk apa tidak ya, barangkali nanti diurai kegiatannya dan bisa masuk, jadi bisa ngasih informasi pendidikan atau penyuluhan terkait dengan informasi stunting ya, karena di Probolinggo ini sejauh ini sangat tinggi. Jadi karena satu saja atau dua di salah satu kecamatan, di satu kecamatan itu nanti dihitung 24 kecamatan itu sangat besar. Jadi itu mungkin kita akhiri ya, karena sudah ada yang mau bertanya ini. Kita akhiri jam 11.25, tidak sampai 30. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rara atas nama LP3M, atas kesediaannya menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi pagi hari ini. Kemudian Mas Ato, sebagai pendamping desa dari dalam waktu dekat ini kita akan buat grup untuk teman-teman calon yang akan mengikuti program PHP 2D. Nanti staf kemahasiswaannya yang akan mendampingi untuk membentuk ini teknisnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita akan jumpa lagi nanti di forumnya lebih terbatas ketika sudah ada teman-teman yang komit atau bersedia mengikuti program PHP 2D. Saya ucapkan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari menjadi.